Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu tanggal 15 Januari 2023 dengan tema renungan bersyukur atas kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Ya Allah Kasih-Mu Besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat seseorang memiliki karunia istimewa, misalnya bisa menyembuhkan orang sakit, apakah yang akan kita katakan? Sebagian orang berkata, wah, dia hebat, bisa membuat mujizat. Benarkah itu karena prestasi atau kehebatannya, ataukah karena karunia Allah? Marilah kita bersama-sama merenungkannya. Melalui 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 merupakan dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan saat ini, Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan memberi hikmat setiap kami, agar kami dapat memahami firman ini dan dapat menangkap pesan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menjadi dasar untuk saat teduh kita pagi hari ini. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab
Di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalimat pengantar surat Korintus ini menegaskan keyakinan bahwa Tuhan berprakarya memberikan panggilan kepada umatnya untuk hidup mengabdikan diri kepadanya. Paulus dipanggil menjadi rasulnya untuk hidup melayaninya dalam pekabaran Injil. Jemaat Korintus dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Hanya oleh kasih karunia Allah, orang percaya dapat hidup mengabdikan diri kepadanya. Kasih karunia Allah menjadi landasan gerak kehidupan dan pelayanan orang-orang percaya. Topik kasih karunia Allah menjadi salah satu ciri penting surat Rasul Paulus. Penyebutan kasih karunia Allah juga dimaksudkan sebagai teguran halus kepada jemaat Korintus yang memegahkan diri atas karunia rohani yang mereka miliki. Jika mereka menyadari bahwa semua itu adalah kasih karunia, maka mereka tidak akan menyombongkan hal itu. Karunia perkataan dan pengetahuan adalah karunia yang sering disalahgunakan oleh jemaat Korintus. Mereka merasa diri lebih berhikmat, lebih rohani dari yang lain, dan bahkan menganggap Injil sebagai kebodohan. Seharusnya mereka yang kaya dalam perkataan dan pengetahuan dan berbagai karunia roh juga kaya dalam kasih dan perbuatan baik. Oleh karenanya, dalam ayat 8 sampai dengan 9, Paulus memiliki harapan yang positif terhadap jemaat Korintus. Ia berharap agar jemaat Korintus tidak bercacat pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Allah akan meneguhkan mereka karena Dia adalah Allah yang setia. Paulus mengingatkan ini bukan supaya mereka bisa sembarangan hidup, namun justru supaya mereka ingat akan status mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu orang-orang yang dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga adalah orang-orang percaya yang menerima kasih karunia Allah dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita dipanggil bukan untuk terpisah dengan yang lain, justru supaya masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mensyukurinya. Dalam bacaan dan perenungan di atas, marilah kita bersama-sama merenungkan apakah kita merasa mendapat sebuah kehormatan besar saat menerima kasih karunia serta panggilan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk selalu mengingat dan mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami pun dimampukan untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami hidup hanya
mengandalkan Engkau, dan kami hidup hanya untuk melayani dan menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar berusaha mengalirkan kasih karunia Allah yang telah kita terima dengan jalan menjaga kekudusan hidup kita dalam hidup kita sehari-hari dan berkarya kasih bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.